Audio Jungle. Film dilanjutkan, sebentar lagi festival budaya bakalan dilaksanakan. Si ibu mau nyari buat ketua pelaksananya. Di situ si Yoshiko menginginkan posisi itu. Padahal dia kagak tahu festival budaya itu apaan. Sampai si Akuru kagak yakin kalau Yoshiko bisa. Bahkan si Cabe juga merasa kalau si Yoshiko kagak bisa melakukannya. Sampailah duel di sana dengan si Akuru. Saling nyerang dengan kata-kata jelek mereka dan tidak memperdulikan ada guru di depan mereka. Sampai akhirnya si Cabe menangis karena dijelek-jelekin terlalu parah. Jadinya mereka bertanding buat jadi ketua yang ujungnya si Cabe yang menang. Tapi pas pembuatan properti mereka sedikit ngaret, makanya Yoshiko menyuruh buat nginep di situ diam-diam. Malamnya mereka pada nginep, tapi si Yoshiko malah bawa permainan dan kagak serius buat menyelesaikan pekerjaannya. Dia pun keluar buat uji nyali, lalu masuk kamar mandi cowok. Karena si Cabe penasaran, dia juga ikutan masuk, pengen tahu kamar mandi cowok gimana. Nah di situ Yoshiko ngajak main PS. Anehnya si Cabe pengen main juga, jadinya main dah. Bukannya pada serius kerja, kini dia juga ikutan main sampai pagi. Jadi nginepnya kagak ada hasil. Setelah itu acaranya dimulai, mereka membuka kafe gitu. Akuru langsung dipakein maid. Si berandalan mau bantuin jualan, terus si Yoshiko senang-senang di luar. Dan kagak sengaja Yoshiko melihat si ketua lagi nolak seorang pria. Si Yoshiko datang jadi orang yang netral, dia gak terima karena dia sukanya sama si Akuru. Tapi gak kepikiran kalau dia ditolak sama si Akuru. Seenggaknya dia dapat kenangan aja berupa ciuman. Lantas Yoshiko pikirannya liar kalau cowok membuat kenangannya itu lewat pegang opai. Jadi cowok tersebut dipersilakan buat memegang. Pas mau dipegang datang si Akuru, si ketua langsung membanting orang tersebut. Sesudah festival mereka berniat merayakannya di karaoke. Cuma lagi-lagi si Akuru sama si Cabe belum juga akur. Yang membuat si Sayaka pusing dan kagak sengaja ada minuman alkohol di sana. Yang mungkin salah pesan. Sayaka yang menghirupnya aja udah mabok, alhasil ya begitulah. Malah dia yang berisik dan mau pamer opai ratanya pula di sana. Ada. Setelah itu si Cabe mau dibolongi telinganya biar bisa pakai anting. Nah di situ Yoshiko mengganggunya, malah dia menakut-nakuti si Cabe kalau bakalan berdarah, sakit dan lain-lain. Kata temennya juga pasti berdarah, si Cabe jadi kagak berani. Padahal dia sebenarnya pengen ngerasain gaya-gaya zaman sekarang pakai anting gitu dan juga jalan sama cowok. Di situ Yoshiko mencoba menenangkannya dan juga mencoba untuk membantu membolonginya. Setelah pakai paksaan akhirnya berhasil. Kagak ada sakit sama sekali. Cuma pas mau yang satunya lagi dia malah kagak berani. Setelah itu si Yoshiko pergi main-main sama anjingnya. Nah di sana dia bertemu dengan orang yang pakai motor moge, alhasil dibalapin lah sama dia. Yang akhirnya si motor kalah juga dalam hal belokan ataupun jalan lurus. Lalu si Yoshiko ikutan main sama bocil-bocil yang lagi main boneka. Di situ dia ikutan main pakai punyanya si bocil. Anehnya dia tuh gak mikir apa gitu kalau dia lagi main sama anak kecil. Omongannya horor banget. Para cowok yang mau pindah malah kepeleset yang membuat boneka si cewek keinjek. Lantas ceritanya jadi dramatis kayak gitu. Pakai ada balas dendam segala padahal kagak sengaja dan juga dibuka pula pakaian bonekanya, payah banget. Sampai akhirnya mereka dipersatukan kembali dah. Di sisi lain si ketua lagi melihat si Ruri sedih dapat nilai 0. Dia harus ngedeketin keluarganya dulu sebelum Akuru. Cuma di belakangnya ada emaknya Yoshiko. Si ketua auto waspada takut dalemannya diambil lagi. Si Ruri pun mendekatinya dan si emak mencoba menyemangatinya. Tapi si ketua malah jangan deket-deket sama si emak. Lantas di situ si emak langsung mencuri dalemannya si ketua yang sangat cepat. Ini si emak unggul dan memberitahu kalau si ketua kagak pakai daleman. Si ketua juga kagak mau kalah, lalu terjadi baku hantam di sana. Si ketua mau mengambil dalemannya juga, cuma dia lebih cepat, jadinya si ketua yang kena. Dan mau diperlihatkan sama Ruri kalau dia kagak pakai daleman. Pas Ruri coba buka, ada dalemannya. Ternyata sebelumnya dia pakai cara licik mengambil dalemannya si Ruri. Lantas Ruri merasa dingin di bagian bawah.
Kali ini mereka berdua seri, lain kali bakalan duel lagi. Sesampainya di rumah ketika Ruri mau boker, dia baru ngeh kalau kagak pakai daleman. Singkat cerita si Ruri dapat nilai 0 lagi. Yoshiko yang abis jalan-jalan langsung menghampirinya. Kalau Ruri masih bisa melakukan hal lain selain belajar. Dia pun gak tahu, jadinya dicobain satu persatu yang ternyata kagak ada yang cocok sama si Ruri. Sepeda pun kagak bisa kecuali yang roda 3. Dia bertekad untuk menguasai satu keahlian aja. Terus dia meminta Yoshiko memandunya dari belakang. Cuma tuh orang malah fokus sama capung, jadinya dia gagal terus. Tekad si Ruri terlalu kuat, dia gak bakalan pulang sebelum dia bisa mengendarai sepeda. Pas sorenya dia belum juga bisa, bahkan naik doang juga kagak bisa. Tapi Yoshiko melihatnya kalau Ruri punya tekad yang sangat kuat banget. Setelah itu si Yoshiko pengen makanan apa gitu yang rasa pisang tentunya. Tapi makanan tersebut habis terus, dia cari kemana-mana pun gak ada. Tak lama datang si berandalan yang melihat Yoshiko gitu, dia pengen bantu. Alhasil mereka berpencar buat nyari. Yoshiko kagak dapet lagi. Terus si berandalan datang dalam keadaan babak belur. Katanya dia nemu ada satu lagi tapi keburu sama siswa SMA. Jadi pada ribut. Dan di situ makanannya itu dibuang gara-gara kagak enak. Lantas Yoshiko marah, makanan yang ia cari-cari dibuang gitu aja. Dia bakalan balas dendam. Padahal si berandalan gak mempermasalahkan pisangnya. Yoshiko datang ke markasnya dan langsung aja menghajar para pengikutnya dan baku hantam sama banyak orang. Tinggal ketuanya aja nih. Yoshiko dibohongin, jadinya dia kena tonjok, tapi dia masih bisa berdiri dan membalikan keadaan. Setelah itu Yoshiko yang mau bolos kagak jadi, keburu diseret sama Akuru. Di situ si Dogi kagak diikat. Alhasil dia jalan-jalan sendiri keluar. Dia berencana pengen ngasih bunga sama si coklat, jadi dia bawa setangkai bunga sambil bernyanyi. Cuma di tengah perjalanan ada yang kebawa arus sungai. Si Dogi langsung menolongnya. Sesudahnya dia lupa sama bunganya yang terbawa arus. Tapi dia tetap mengambilnya. Baru jalan sedikit dia nolongin bocil lagi. Kali ini dia dipitnah. Tak lama pas dia udah kabur, masalah ada lagi. Ini ada perampok dan ada bocil ketakutan di sana. Tak pikir panjang si Dogi langsung melawan perampok tersebut. Sampai mampus. Tapi si bocil kagak berhenti menangis. Alhasil dia kasihlah bunga yang dia ambil. Barulah bocil itu diam, lalu dia pulang. Berita itu telah sampai ke telinga si Yoshiko. Singkat cerita, sudah 10 tahun si Yoshiko dan Akuru berteman. Dulunya Yoshiko adalah pendatang baru. Tapi udah kelihatan bodohnya pada saat itu dan memaksa si Akuru buat main terus. Karena dia mau belajar jadi ditolak. Yoshiko terus menolak si Akuru buat bermain sampai-sampai dia harus menerobos kamarnya. Di situ si Yoshiko lapar karena kesal dikasihlah pisang yang baru pertama kali dia lihat. Dimulai dari situ kenapa dia suka banget sama pisang dan suka juga sama si Akuru. Akuru auto lari keluar saking takutnya sama si Yoshiko. Tapi tetap aja dia jadi bahan siksaan. Dia maksa si Akuru buat menciumnya dan hal itu terjadi. Dimulai dari situ Akuru udah bener-bener marah, apalagi si Yoshiko selalu mengganggu kesehariannya si Akuru. Sampai akhirnya Akuru memutuskan latihan fisik supaya bisa mengalahkan si Yoshiko. Cuma ketika dia berjuang keras malah kelelahan dan jatuh sakit. Di sana Yoshiko menjaganya seharian. Awalnya Akuru udah punya pandangan lain sama si Yoshiko. Tapi setelah dia tahu Yoshiko menciumnya, dia auto tambah kesal lagi dah. Setelah itu nilai si Akuru ada penurunan. Dia kagak bisa gitu terus. Kalau gitu terus dia gak bakalan masuk sekolah unggulan. Apalagi kalau dia punya masa depan sama si Yoshiko pasti hancur. Dia cari cara supaya kagak dideketin sama si Yoshiko. Baru mah diomongin dianya datang. Langsung aja dia menanyakan apa yang Yoshiko benci. Karena dia benci yang mesum-mesum, jadinya si Akuru sengaja menaikkan roknya biar dia marah dan terbukti berhasil.
Akuru terus memaksa sampai akhirnya dia nangis-nangis. Dia nangis bukannya Akuru udah kelewatan, tapi dia agak malu aja di situ. Secara dia sering main. Jadi wajar aja kalau pengen berbuat mesum. Alhasil si Yoshiko mengeluarkan dalemannya dan dikasihlah kepada si Akuru. Sampai saat ini dendam si Akuru masih belum hilang. Nah, si Yoshiko malah manas-manasin lagi. Dia sekarang ini lagi pakai daleman sewaktu dia masih kecil dan diperlihatkan pula. Akuru auto marah lah. てめえの殺意をな。 Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mungkin part 3 ini agak sedikit singkat ya, tapi gak apa-apa lah. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.